selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Tentunya kita semua luar biasa. Luar biasa karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Nah, hari ini kita akan siap untuk beribadah. Nah, anak-anak sekolah minggu, baru-baru ini kita sudah merayakan Natal sekolah minggu kita, kan ada sukacita semua? Ya, tentunya kita bersukacita karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, penebus kita. Nah, ada juga sukacita hari ini untuk datang kepada Tuhan, untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namanya. Nah, anak-anak semuanya kita siap untuk beribadah, dan Ibu undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa sama-sama. Siap semuanya? Lipat tangan semua. Duduk yang manis? Ya, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah di rumah kami masing-masing, dan berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Nah, firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Valen. Tapi sebelum itu, kita nyanyikan lagu, mengangkat pujian dari Tinggallah Dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, sebelum kita dengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Valen, kita berdoa sama. Kita berdoa 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati juga Ibu Valen yang akan memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Semua yang sudah pegang Alkitab di rumahnya, mari silakan dibuka. Injil Lukas pasal 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, anak sekolah minggu, demikian cerita firman Tuhan. Sukacita sekali bisa berjumpa dengan anak sekolah minggu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Apalagi kita sudah pernah merayakan Natal ya baru-baru ini dengan sekolah minggu kita. Nah, anak sekolah minggu, sebelum ibu guru mau cerita, ibu guru mau bertanya dulu. Siapa di antara anak sekolah minggu yang pernah dijanjikan sesuatu dari mama, papa, atau dari kakak? Mungkin dijanji mau dibelikan baju baru, apalagi sekarang Natal ya.
atau dibelikan sepatu baru atau apa saja. Nah, anak sekolah minggu, tentu semua sudah pernah kan dapat janji. Nah, kalau janji itu ditepati, bagaimana perasaan kita? Senang apa tidak? Tentu senang. Ibu guru juga begitu waktu kecil dulu. Kalau dijanji terus janjinya ditepati, lompat-lompat ibu guru. Sangat senang, sukacita sekali ya. Nah, sekarang kita dengar ceritanya. Ya. Di zaman Herodes, Raja Yudea, ada pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri ini mereka sudah tua, ya. Namanya bapaknya adalah Bapak Zakaria, ibunya namanya adalah Elisabeth. Nah, tetapi kedua orang tua ini, suami istri ini, walaupun mereka sudah tua, tetapi kehidupan mereka adalah hidup yang selalu taat kepada Tuhan. Mereka senang baca firman, bahkan mereka selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berdoa dan lain sebagainya. Baku-baku sayang mereka walaupun sudah tua. Nah, tetapi sayangnya rasanya tidak lengkap ya kalau tidak punya anak. Nah, Bapak Zakaria sama Ibu Elisabeth ini tidak punya anak, ya, tidak punya anak karena selain Bapak Zakaria sudah tua, Ibu Elisabeth ini juga mandul. Nah, Bapak Zakaria setiap hari dia melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Nah, kebiasaan mereka sebelum seorang imam itu menyerahkan persembahan di dalam rumah Tuhan, itu harus diundi. Namanya siapa yang naik? Akhirnya tiba gilirannya Bapak Zakaria, namanya yang naik. Sudah, Bapak Zakaria kena giliran untuk menyerahkan persembahan dalam rumah Tuhan. Ketika dia masuk dalam rumah Tuhan, pada saat dia sudah mau menyerahkan persembahan, dia kaget. Wih, siapa ini di sebelah kananku? Pakai baju putih, berkilat-kilat lagi. Wah, takut dia, gemetar dia. Tetapi tiba-tiba dia disapa, dia ditegur sama ini yang pakai baju putih di sampingnya dia ini. Bapak Zakaria, jangan takut, ya, jangan takut. Saya ini akan membawa kabar baik untuk engkau, untuk Bapak Zakaria. Saya bawa kabar baik karena sesungguhnya doamu sudah diterima oleh Tuhan. Doaku sudah diterima oleh Tuhan. Apa ini? Bapak Zakaria, nanti tuh istrimu Elisabeth akan mengandung. Terus kalian berdua akan punya anak laki-laki, dan ingat harus kau namai Yohanes. Ini Bapak Zakaria bingung. Masa iya saya harus percaya? Saya ini sudah tua, istriku mandul. Kayaknya tidak mungkin ya, tidak masuk akalnya. Ini yang menyampaikan berita baik ini adalah malaikat. Malaikat ini dia tahu bahwa Bapak Zakaria tidak percaya. Bapak Zakaria, anak yang lahir itu, ya, dia tidak akan pernah minum minuman keras. Dia tidak akan menyentuh minuman keras. Karena anak yang lahir itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak ini akan membuat orang-orang bertobat. Orang-orang lebih mengenal Allah, orang-orang saling mengasihi, dan dia akan menunjukkan jalan bagaimana untuk mengikut Tuhan Yesus. Bapak Zakaria tambah bingung-bingung. Dia kayak percaya tidak percaya. Nah, ini malaikat bilang ini, Bapak Zakaria, saya ini adalah malaikat Gabriel yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik. Karena kau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu. Wow, ini orang sudah lama di luar menunggu. Yang imam-imam lain banyak orang menunggu di luar. Lamanya ini Bapak Zakaria keluar. Sekali begitu keluar, selesai tugasnya dari dalam rumah Tuhan, dia keluar. Serta dia bertemu orang banyak di luar, bingung orang di luar. Kenapa ini Bapak Zakaria dia sudah main isyarat-isyarat, tidak bicara bisu betul. Nah, orang-orang di luar mengerti. Wow, pasti ada yang terjadi ini di dalam rumah Tuhan tadi waktu dia menyerahkan persembahan. Pasti dia bertemu ini malaikat. Kenapa bisa dia bisu? Nah,
Setelah semua tugas imamnya selesai, maka dia pulang ke rumahnya. Ini orang sudah mengerti kalau ada sesuatu yang terjadi. Sampai di rumahnya dia bertemu istrinya. Selang beberapa bulan kemudian, apa yang terjadi? Ternyata janji malaikat tadi namanya adalah malaikat Gabriel, ya, malaikat Gabriel. Janji malaikat tadi dipenuhi. Ibu Zakaria dia mengandung, dia hamil. Nah, Ibu Zakaria sangat bergembira. Apa dia bilang? Wow, sekarang saya tidak lagi merasa malu kepada orang-orang kalau selama ini orang-orang selalu ejek saya karena saya tidak bisa mengandung. Tetapi sekarang saya tidak lagi dihina-hina orang karena Tuhan mendengarkan doa saya dengan suamiku dan saya mengandung. Tetapi karena dia sudah tua, ada juga perasaan malunya di orang. Dia tidak keluar selama 5 bulan. Dia tinggal di dalam rumahnya, ya, selama 5 bulan dia tidak keluar-keluar dari rumahnya. Dan di situ dia bergembira, dia bersuka cita, dia benar-benar sadar bahwa apa yang dia alami di saat dia dalam keadaan tua terus hamil ini adalah perbuatan Allah semata. Ya, Allah mengasihi Bapak Zakaria dengan Ibu Elizabeth sehingga kerinduan mereka dijawab oleh Tuhan dan mereka mengandung. Nah, kalau kita selalu melakukan firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya juga sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Memberikan persembahan kita dengan rasa sukacita. Dan kita memberikan persembahan, siapkan persembahannya sambil memuji Tuhan dengan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk yang rapi, duduk yang manis, ya. Dan kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati firman itu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi firman itu boleh kami hidupi, boleh kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Ajarlah kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Walaupun sampai hari ini kami masih bersekolah minggu dari rumah, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami selalu setia beribadah kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong berkati akan guru-guru sekolah minggu, berikan selalu ketekunan dan kesetiaan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan tetap menolong memberkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka selalu sukacita, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan, sehingga kehidupan anak-anak sekolah minggu pun senantiasa boleh berserah diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, buat mama, papa, oma, opa yang selalu bersama kami. Tuhan berkati dalam tanggung jawab kerja mereka, dalam hari-hari tua mereka. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu. Kami sudah boleh merayakan Natal bersama teman-teman kami, walaupun masih secara live. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya ketika kami mempersiapkan diri kami untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kali merayakan Natal, kiranya kami selalu sukacita dan kami selalu ada dalam keadaan sehat, sehingga benar-benar lewat perayaan Natal
Kami selalu berserah diri, kami selalu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami masih belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, kegiatan kami lebih banyak di rumah karena adanya COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu setia, menjaga, menyertai, dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, berkati pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke pelosok desa, sehingga sekali kelak penyebaran virus COVID-19 boleh berakhir. Bapa di sorga, kami juga sudah menyerahkan persembahan syukur kami. Berkatilah kiranya persembahan syukur kami Tuhan, sehingga boleh dipakai dengan baik dalam pelayanan di wadah sekolah minggu kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang akan berlibur, yang akan pulang ke kampung. Tuhan berkati terus, ajar kami agar dalam keberadaan hidup kami selalu berserah diri hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kami, Tuhanlah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Ini doa syukur dan syafaat kami. Ampuni kiranya dosa kami Tuhan. Dengar dan sambut doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kehidupan kami, dan yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita bangkit berdiri semua, dan kita memuji Tuhan Immanuel, theme song Natal kita. Ya. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23, isi berita malaikat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 23, isi berita akan lahirnya Immanuel. Ya anak-anak, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.